Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang putus asa untuk meraih kesempatan memimpin PDIP karena tidak terasa Soekarno sudah jelas mendapatkan energi baru kalau sempat Megawati gagal mewariskan kepemimpinan PDIP kepada terasa Soekarno, yang dalam hal ini satu-satunya yang paling menonjol saat ini adalah Puan Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, suksesi atau alih kepimpinan nasional tahun 2024 di Indonesia adalah tahun pertaruhan yang sangat menentukan bagi keberlanjutan terasa Soekarno di PDIP khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Mengapa tidak? Periode kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum di partai berlambang kepala banteng moncong putih ini sesungguhnya sudah hampir dapat dipastikan periode terakhir, terutama ketika dilihat dari usia Megawati sendiri yang sangat tak muda lagi. Sebagaimana diketahui dari sekian banyak anak Bung Karno, hanya Megawati yang berkibar benderanya di dunia politik. Rahmawati, anak Bung Karno yang lain, pendiri partai pelopor, tak mampu berkibar benderanya seberkibar bendera politik Megawati. Saudara seayah Megawati yang lain, Sukmawati Soekarno Putri, pun mendirikan partai pula bernama Partai Marhainisme. Namun sayangnya nyaris senasib dengan Rahmawati. Marhainisme pun meredup pula seperti partai pelopor. Bung Karno memang bukan tipe tokoh pembentuk dinasti politik keluarga. Bahkan semasa hidupnya dia pernah mengatakan bahwa tak menginginkan anak dan keturunannya mewarisi bakat politiknya. Mungkin entah karena Bung Karno telah merasakan pahit getirnya keluar masuk penjara semasa menggeluti dunia politik di era penjajahan, atau mungkin juga karena sakit hidup yang dia rasakan yang penuh tekanan, bahkan mengalami tahanan rumah, tak boleh dilihat keluarganya di akhir-akhir masa jabatannya sebagai presiden setelah meletus G30 SPKI. Sekarang setelah aliran darah politik Soekarno mengalir sampai ke generasi cucunya, tak banyak tampak cucu Bung Karno yang bakal mewarisinya. Hanya satu, Puan Maharani yang kelihatannya menonjol. Puan yang anak kandung Megawati Soekarno Putri dari hasil perkawinannya dengan Taufik Kemas almarhum ini memang sudah cukup malang melintang di dunia politik nasional. Ketua PDIP yang mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati ini telah pula menduduki sejumlah jabatan politis di pemerintahan, seperti menjadi Menteri Koordinator Menko Kesra dan sekarang sedang menduduki jabatan Ketua DPR RI. Cucu-cucu Bung Karno yang lain sepertinya kurang tertarik terjun ke dunia politik dan memilih dunia bisnis serta dunia seni dan yang lainnya. Beranjak dari sini, karena tak lama lagi, tepatnya tahun 2024, suksesi kepimpinan nasional akan berlangsung. Seiring dengan akan berakhir pula segera kepemimpinan Megawati di PDIP, yang jadi pertanyaan,
Akankah berlanjut terus aliran darah politik Soekarno dari anak Bung Karno Megawati kepada cucunya Puan Maharani? Ataukah akan tertutup buku sejarah Terah Soekarno sampai hanya di Megawati? Sungguh pertanyaan yang perlu dijawab. Bagi Megawati, sudah barang tentu dia punya kewajiban untuk mewariskan kepemimpinan Terah Soekarno kepada generasi setelah dia. Andaikan dia gagal meneruskannya, belumlah lengkap agaknya kesuksesan Megawati dalam berpolitik kalau dia gagal melakukan regenerasi kepemimpinannya sesuai dengan Terah Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bahkan mungkin akan menjadi catatan hitam dalam buku biografi politik Megawati apabila nyampang dia gagal dalam hal ini. Parahnya lagi, kegagalan Megawati akan disambut dengan tepuk tangan riuh rendah oleh lawan-lawan politik Megawati di luar PDIP yang ingin menjadi partai terbesar di Republik ini. Sebab bagaimanapun selama ini yang menjadi daya ungkit terbesar bagi PDIP dalam mendongkrak perolehan suara adalah nama besar Bung Karno. Di dalam tubuh PDIP sendiri besar kemungkinan akan banyak juga yang bertepuk tangan karena tak semua pengurus dan kader PDIP yang berdarah Soekarno. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang putus asa untuk meraih kesempatan memimpin PDIP karena tidak Terah Soekarno sudah jelas mendapatkan energi baru kalau sempat Megawati gagal mewariskan kepemimpinan PDIP kepada Terah Soekarno, yang dalam hal ini satu-satunya yang paling menonjol saat ini adalah Puan Maharani. Satu hal lagi yang tentu sangat perlu diingat Megawati yang sekarang boleh dikatakan pewaris tunggal Terah Soekarno. Apabila sempat terputus warisan kepemimpinan Terah Soekarno pada era sekarang ini, sangat besar kemungkinan betapa sulitnya nanti merebutnya kembali. Apalagi kalau nanti Megawati sudah tiada dan Puan Maharani sendiri lagi yang berjuang. Sementara dia dikelilingi politisi-politisi senior PDIP yang nyaris sama lamanya berkiprah di PDIP dengan Megawati. Acara deklarasi mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden ini digelar di sebuah hotel di Kota Malang dan diikuti puluhan relawan yang tergabung dalam Gema Puan. Lewat deklarasi ini, relawan Gema Puan ingin menunjukkan Puan Maharani memiliki dukungan khususnya di wilayah Jawa Timur. Gema Puan menyatakan tidak memiliki keterikatan dengan partai politik dan diisi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Dari kinerja sudah jelas beliau adalah sosok pekerja keras, cerdas, dan tak banyak bicara. Sikapnya ini menunjukkan seorang negarawan sejati. Kemudian kalau bobotnya juga sudah jelas. Jadi beliau adalah seorang negarawan yang sudah diakui baik itu di pentas nasional maupun internasional. Terakhir beliau berpidato di depan para ketua-ketua parlemen sedunia. Di Cilegon, Banten, sekelompok warga yang mengatasnamakan diri sebagai sahabat Ganjar membagikan ratusan paket bahan pokok kepada para buruh di kawasan industri Krakatau Steel. Aksi berbagi di jalanan kawasan pabrik ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan mengenalkan Ganjar Pranowo yang digadang-gadang bakal maju dalam bursa calon presiden Indonesia 2024. Sosok Ganjar yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dinilai cocok memimpin Indonesia karena berbagai kebijakannya yang dianggap merangkul rakyat secara menyeluruh. Ke masyarakat untuk mereka lebih mengenal diri Ganjar dan kita sebagai masyarakat yang peduli akan kelanjutan Indonesia ke depannya untuk Presiden RI pertama nanti.
Kita tentu masih ingat ketika dulu di era Orde Baru, PDIP berada di tangan Suradi yang bukan dari Terah Soekarno. Sangat mengerikan waktu itu perjuangan Megawati untuk meraih kepemimpinan PDI dari Suryadi CS. Sungguh mencemaskan kalau apa yang dialami Megawati dulu itu, kalau sempat nanti dialami lagi oleh Puan Maharani sepeninggal Megawati nanti. Sehubungan dengan ini, agar tampuk kepemimpinan PDIP tetap bisa nanti diwariskan Megawati kepada Puan Maharani, Puan Maharani harus berhasil terlebih dahulu merebut tampuk kepemimpinan nasional, baik presiden atau wakil presiden. Sebab dengan ini, gezah Puan Maharani nanti akan membuat dia mudah mendapatkan dukungan memegang jabatan Ketua Umum PDIP. Dan dengan ini, ketika dia menancapkan fondasi politiknya di tubuh PDIP 5 tahun pertama di PDIP nanti akan bisa dengan mudah. Sebab pengaruhnya akan sangat besar. Dia tak akan mudah digoyang walaupun nanti Megawati tak kuat lagi ataupun sudah tiada. Yang jadi persoalan bagi Puan sekarang, elektabilitasnya masih tertinggal jauh dari tokoh PDIP lain yang mungkin saja telah start dulu tanpa sepengetahuan Megawati. Artinya, dia telah bergerak diam-diam sebelum ada izin dari ketum PDIP sesuai hasil Kongres PDIP yang memberikan hak prerogatif kepada ketum PDIP untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dari PDIP. Sementara Puan Maharani taat azas pada hasil Kongres. Meskipun Megawati sebagai ibu kandungnya, namun sebelum ada persetujuan secara resmi dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP, Puan belum berani bergerak. Yang dipersiapkan bagaimana kemudian partai politik itu mempunyai komitmen untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Jadi ada waktunya bertanding, tapi tahu kapan waktunya bersanding. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Besok ke Nasdem Tower ini bersama siapa? Apakah bersama kadernya juga di sudah apresiasi kader juga daerah yang sudah mendorong Ya lihat aja bagaimana di lapangan. Saya nggak bisa mengatakan siap atau enggak atau mendorong atau tidak mendorong. Yang pasti PDI Perjuangan siap, solid dan pastinya mempunyai calon presiden untuk 2024. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka tuh. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Dan ini bisa pula dikatakan salah satu bukti bahwa di tubuh PDIP sendiri akan ada yang bertepuk tangan kalau Megawati gagal mewariskan kepemimpinan PDIP ke depan pada Terah Soekarno. Karena itu Megawati dan Puan Maharani harusnya tidak ragu dan harus membulatkan dukungan PDIP pada Puan Maharani untuk capres atau cawapres dari PDIP tahun 2024 nanti. Sesuai pengalaman selama ini, kalau nanti Megawati telah mengumumkan secara resmi Puan Maharani capres atau cawapres dari PDIP, peta politik nasional akan berubah. Apalagi peta politik di dalam tubuh PDIP sendiri. Sebab sampai saat ini, gerbong pengaruh kader dan simpatisan PDIP masih tetap dipegang Megawati Soekarno Putri. Sekali lagi, tahun 2024 adalah tahun pertaruhan sangat menentukan bagi keberlanjutan Terah Soekarno. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.